seluruh siswa-siswi peserta challenge. eh, Hari ini kita masuk di materi pembimbingan materi challenge dari tim PT KAU Indonesia. Hari ini Gus akan belajar dengan materi utama tentang handling komplain dan kegiatan sale atau pemasaran. Maka eh, kita akan seringkali dihadapkan saat ketemu dengan customer, bagaimana sih penanganan terhadap keluhan atau menangani terhadap handling komplain yang benar gitu. Maka disinilah sudah hadir bersama kita Bapak Agung untuk menyampaikan materi tentang handling komplain di Indonesia. Waktu sebelum saya izin untuk stop screen Ya, dari saya. siap Pak. Silakan seluruh peserta bisa mengikuti dengan baik. Nanti jika ada yang perlu ditanyakan, boleh langsung bertanya lewat forum chat. Terima kasih. Saya serahkan sepenuhnya ke Pak Agung. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Saya mulai ya. Ya, silakan Pak Agung. Untuk presentasinya apakah sudah terlihat Pak, Bapak Ibu? Belum Pak Agung. Belum ya, sebentar. Oke. Pak Umar udah ini ya, udah keluar dulu ya tadi ya. Teman Sebentar, Pak, ini kok saya kok belum ya. admin bisa Nah, kasih eh, jadi info host untuk Pak Agung, Mas Ari. Sudah, Pak. Sudah. Monggo, Pak Agung. ya. Nah, saya share dulu ya. Sebentar. Nah, oke, Sudah, Pak. sudah terlihat ya. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Jadi ini sudah terlihat ya sharing screen-nya ya Pak? Sudah, Pak. Oke, Namun Pak, Sudah baik. Pak Agung. Selamat Ya, pagi siap. Bapak-Bapak. Ya, oke. Jadi hari ini kita juga akan memberikan sedikit ilmu mungkin juga sharing pengalaman ya. Jadi kemampuan apa yang harus dimiliki untuk kita bisa menjual produk gitu ya. Persuasif, kita biasanya namakan persuasif selling skill. Jadi sebetulnya konsep dasar menjual itu kalau secara umum itu namanya singkatannya ABC. ABC itu dari ini, attention, benefit dan close ya. Apa yang dibutuhkan ini tidak hanya berlaku di ini secara umum ya. Jadi ini eh, seperti ini. Jadi pada saat kita ketemu konsumen itu apa yang perlu dilakukan ya, kita harus menarik perhatian dulu ya, misalkan dengan mengucapkan salam, memperkenalkan diri, kalau secara umum ada disampaikan seperti basa-basi gitu ya. Lalu setelah itu yang kedua benefit. Benefit itu adalah menjelaskan atau keuntungan dari produk yang kita jual sehingga konsumen itu tahu, oh ternyata ada tuh produk yang seperti ini. Oh ternyata saya tuh sebenarnya butuh loh produk yang seperti ini yang saya cari-cari ya. Kadang-kadang kalau tidak disampaikan kan kita tidak mereka tidak tahu. Lalu yang ketiga itu closing ya. Kalau biasa kita kan closing. Closing itu yaitu closing itu memastikan terjadinya penjualan. Atau biasanya kalau kita di SPG itu kan bagaimana Bu? Bukan bagaimana ya, maksudnya gini. Setelah dijelaskan, jadi beli yang mana Bu? Nah gitu ya. Ini ada alternatif close itu biasanya yang paling baik ada dua, yaitu alternatif close dan summary close. Alternatif close itu adalah pilihan. Pilihan di antara A dan B gitu. Kenapa harus kok pilihan? Karena secara psikologis biasanya shopper atau konsumen itu dia memilih di antara kedua itu. Bu memilih yang ukuran besar atau kecil. Bu memilih yang varian bunga atau varian buah. Bu memilih yang atau Pak atau misalkan teman gitu menyebut nama pilih A atau B. Atau kita dengan
ada teknik yang lain yaitu summary. Summary itu berarti kita yang memutuskan. Kalau melihat dari apa yang kita bicarakan selama ini, misalkan setelah masuk di itu, Nah ini setelah membicarakan benefit, saya melihat Bapak atau Ibu butuhnya yang ini. Nah, itu namanya summary. Jadi kita yang menentukan. Nah, nanti kalau misalkan yang konsumennya, oh iya betul saya butuh ini, tapi saya pengen uang ini, ya enggak apa-apa. Jadi jangan dibantah juga gitu ya. Ya itu. Tapi di luar ini semua yang penting adalah aktif bertanya dan mendengarkan. Kenapa? Karena ini adalah sarana komunikasi. Ya kalau kita tidak bertanya, kalau misalkan ketemu itu sama-sama diem kan tidak ada komunikasi ya. Berarti kan kita tidak ada hal yang kita bisa dapatkan. Kita tidak tahu kebutuhannya dia apa, kita tidak bisa menyampaikan keuntungan produk kita apa, gitu ya. Terus sell, ya. Selling itu kan sama ya, ini juga sama nih. Selling itu kan singkatan dari show, explain, lead to benefit, dan let them to talk. Jadi kita menunjukkan ya, terus menjelaskan, lalu mengarahkan pada manfaat. Ya, lalu biarkan customer bicara. Jadi juga setelah kita menjelaskan, juga jangan kita terlalu ngelit terus. Karena kalau kita cuma bicara saja, terus dia mendengarkan, kita nggak tahu kan kebutuhannya apa. Bisa jadi apa yang kita sampaikan mungkin tidak match dengan apa yang dia butuhkan. Nah, gitu ya. Jadi lebih baik memang sambil kita mengarahkan, kita juga perlu mendengarkan. Jadi kita bisa mengambil kisi-kisi pada saat dia menyampaikan kebutuhannya gitu ya. Jadi kita bisa mensinkronkan, bisa memikirkan, oh saya butuh kalau habis mandi itu bisa tetap wangi misalkan. Nah kita kan kebetulan punya Biore body wash itu ya, yang relax state dan lively refresh. Ya, relax state dan lively refresh itu walaupun produknya secara produk sama-sama sabun mandi, tapi secara kegunaan agak sedikit beda gitu ya. Kalau yang lively refresh itu lebih ke arah family ya, atau mungkin ini untuk membersihkan kuman gitu. Kalau yang relaxing itu lebih ke arah meremajakan kulit gitu ya. Terus juga ada sensasi dari aromatiknya gitu ya. Itu yang mungkin perlu disampaikan. Jadi di sini memang apa ya? Atau mungkin juga ini bagus juga nih, experience to use our product. Jadi teman-teman atau kita mungkin Bapak Ibu atau kakak adik siswa ini setelah menggunakan Biore misalkan gitu ya, dari pengalaman pribadi bisa menceritakan juga, oh ternyata kemarin bener loh setelah saya menggunakan Biore Lively Refresh ini lebih bersih, lebih segar gitu ya. Nah itu bisa disampaikan, itu untuk mempersuasif atau mempengaruhi si calon pembeli kita. Lalu yang kedua kan benefit yang tadi saya sampaikan. Yang kedua ya find the clue, problemnya apa gitu ya. Kalau misalkan problemnya mandi atau problemnya ada mencuci, yaitu yang perlu kita take apa sih masalah yang dia ini, sehingga kita bisa mempertemukan produk kita dengan istilahnya kayak problem solvingnya begitu ya. Jadi memahami kebutuhan itu juga ya, ini rule tidak tertulis, tapi menurut saya ini penting ya untuk kita pelajari. Jadi tahap bertanya itu ya memang harus ada komunikasi ya, tujuan bertanya itu harus 30% dalam percakapan dan 70% mendengar. Lebih banyak mendengar lebih baik. Tapi kadang-kadang kan kita juga tidak bisa mengharapkan konsumen kita terus ngomong kan. Konsumen itu kan karakternya beda-beda. Ada yang suka ngomong, ada yang diam gitu ya. Kalau diam apa yang dilakukan ya berarti kita harus sering bertanya untuk memancing dia menjawab. Ya, tapi kalau dia suka menjelaskan, suka ngomong ya kita berarti harus mendengarkan gitu ya. Lalu jangan menginterupsi. Menginterupsi ini juga maksudnya secara hard gitu ya, tapi sekedar untuk memancing boleh. Misalkan saya biasanya kalau pakai sabun batangan itu sudah wangi gitu ya. Nah ini mungkin ya, tapi maksudnya jangan si kasar, tapi betul Bu. Nah, jadi kita membetulkan dulu apa yang tetap ya gitu. Tapi kurang higienis, sabun batangan itu kurang higienis. Kenapa? Karena kan ditaruh di tempat terbuka. Lah kalau Biore ini kan ada tempat tertutup sehingga lebih higienis gitu ya. Terus juga hindari pertanyaan di waktu yang sama. Dan tindak lanjut respon itu, kalau dia misalkan
bertanya ya memang kita harus jawab juga gitu ya. Yang penting adalah ini konsep menggunakan dua telinga satu mulut. Artinya apa ya tadi? 70% mendengarkan, 30% atau 40% kita berbicara. Ya, tips mendengar juga sama, yang mendengarkan untuk memahami, karena mendengarkan itu kita mencari clue-nya, mencari tahu apa sih yang ini gitu ya. Lalu juga secara sopan, lalu juga memberikan respon gitu ya, jangan cuma diam. Kalau diam dia juga bingung. Ini yang diajak bicara paham enggak apa yang saya bicarakan? Ini yang tahu enggak kan gitu ya. Oh ya Bu, ya betul, ya Pak. Nah, ya betul lah. Itu sebagai bentuk respon kita ya. Lalu juga jangan lupa catat. Kadang-kadang pada saat dia berbicara itu kan ada message yang clue-clue yang kadang-kadang perlu kita ini supaya kita bisa merangkai kan. Kita mungkin perlu mencatat poin-poinnya aja ya. Lalu setelah selesai mungkin bisa mengulangi untuk memastikan apa yang kita dengar dengan apa yang disampaikan itu sudah secara frekuensi atau secara message bisa sama ya. Terus juga ada waktu ketika mereka juga berhenti berbicara apa mungkin juga sebaiknya jangan disela. Ini produk yang kita jual yaitu BioRelife Refresh dan memang biorelaxing. Kalau ini lebih ke arah family, keluarga, kalau ini lebih ke arah untuk menjaga kesehatan kulit gitu ya. Ini biorefresh ini kalau seperti ini memang kita cukup baca dipelajari saja. Tapi yang perlu disampaikan ke konsumen tidak perlu detail seperti ini ya, IPMP, Sanisol dan ini tidak perlu. Tapi adalah detailnya saja. Oh, biore ini untuk biore family gitu ya. Lalu untuk mengusir kuman. Halo. Halo. Ya. Nah, ini juga beberapa hal yang dari marketing, dari konsumen, feedback gitu ya, feedback yang kita dapat dari official dan lain sebagainya, lebih ke arah feedbacknya. Ya, mereka kalau menggunakan biore kita itu lebih suka dari sisi wanginya, terus aromanya, terus lebih segar gitu. Ya. Terus ini membuat kulit lembut gitu ya. Memang produk-produk kita itu sudah diterima secara umum di konsumen di Indonesia. Bagaimana dengan Jaswan Liquid? Nah, Jaswan Liquid itu ada poin. Ya, ini namanya poin tuh ini. Istilahnya kita unique selling point atau USP. Ya, USP-nya apa? Jadi cukup 1 menit dapat merontokkan noda. Jadi untuk membersihkan kotoran itu pakaian itu hanya perendaman 1 menit itu bisa cepat gitu. Jadi tidak membutuhkan waktu lama untuk mencuci. Ya, teksturnya lebih kental sehingga lebih hemat. Kalau cair takut kebanyakan gitu ya. Kalau kental kan lebih hemat. Lalu ada wangi ini juga tahan lama dan tidak panas, lembut di tangan ya. Kalau mungkin Bapak Ibu atau rekan-rekan yang pernah mencuci menggunakan deterjen sebelah gitu, kadang-kadang kan ada yang komplain ya panas di tangan gitu ya, atau bikin tangan kasar lah. Kalau ini enggak gitu ya. Ini juga customer voice juga sama. Jadi demikian banyak. Ini kita ambil poin-poinnya ya. Jadi ini produk Jaswan ini harganya lebih terjangkau, wanginya tahan lama, tidak panas, lembut di tangan, lebih kental, jadi lebih irit dan kekuatan membersihkan atau merontokkan noda secara maksimal hanya dalam waktu 1 menit. Itu. Nah ini jadi proposal bisnis atau yang bisa saya sampaikan apa sih? Ya berarti memang produk atau service ya atau fiturnya apa, lalu kebutuhan konsumennya apa. Nah, kita sebagai tenaga pemasar atau penjual itu adalah mempertemukan antara fitur dengan kebutuhan, ya manfaatnya apa. Makanya kenapa produk knowledge yang ini penting? Ya karena kita kalau tidak tahu produk knowledge, kita tidak bisa menyampaikan ke konsumen ya. Seperti contoh istilahnya kan analoginya seperti dokter misalkan. Dokter kalau tidak tahu obat-obatan, dia tidak bisa merekomendasikan ke pasiennya kan. Oh, sakitnya flu harus pakai obat ini, kan tidak tahu dia, bingung. Tapi kalau dia tahu kan dengan gampangnya dia, oh kalau biasanya sakitnya flu, berarti harus pakai obat flu. Oh sakitnya
batuk berarti harus pakai obat batuk. Nah, kira-kira begitu. Ya. Nah, ini beberapa hal untuk mengatasi keberatan. Ya, ini hanya rangkuman secara umum saja, namun secara prakteknya memang bisa jadi ada sedikit perbedaan. Namun secara umum ini yang bisa kita yang bisa kita rangkum ya. Misalkan belum ada yang tanya, berarti apa yang ini yang atas ini adalah keberatan-keberatan yang biasa kita temui di konsumen kita ya. Kalau kita tawarkan, misal belum ada yang tanya, berarti kita merekomendasikan merekomendasikan kalau ini kan rekomendasikan produk ini laku dijual, ini juga ada bisa sampaikan. Atau mungkin kayak tadi produk ini dari pengalaman saya menggunakan produk ini bagus, nah gitu. Lalu iklan, kita kan iklan TV juga ada, itu juga bisa disampaikan. Ini kebetulan juga ada iklan ya. Lalu apa nih? Kalau tidak pernah menjual, ini kalau ini kan penjual ya. Ini yang tidak pernah tanya. Kalau harga mahal misalkan, harga mahal itu jangan di counter dengan apa? Ya memang harganya memang kita terus terang secara setting harga memang lebih mahal dari kompetitor. Karena kenapa kita lebih mahal? Karena kita itu mengutamakan kualitas, ya. Kualitasnya memang sudah yang terbaik dan sudah diuji klinis, sudah diriset secara mendalam sehingga produk-produk yang dikeluarkan PT KAU Indonesia itu adalah produk-produk yang sudah terjamin kualitasnya, istilahnya begitu. Jadi kalau disamakan dengan produk yang kualitasnya di bawahnya ya tentunya memang ada perbedaan ya dari sisi harga. Karena ada istilah ada harga ada kualitas, yaitu mungkin teman-teman yang perlu apa atau Bapak Ibu yang perlu pahami gitu ya. Jadi jangan bingung, jangan ya harganya mahal pantesan tidak bisa jual ya, bukan gitu juga. Ya karena kenapa harga mahal ya? Karena memang kita ada kualitas gitu. Itu yang perlu disampaikan ya. Terus apa? Tidak jual produk sejenis. Ini kan untuk penjual yang di toko-toko ya. Itu. Terus apa lagi? Ini utamanya yang di toko sih. Nanti coba nanti kita nggak apa-apa nanti Bapak Ibu atau teman-teman kalau ada yang ditanyakan nanti coba sebisa mungkin saya jawab atau mungkin nanti dari rekan-rekan kalau yang lain kan juga bisa bantu. Ya, verbal communication. Ya, ini secara umum saja nih ya, mungkin juga sudah didapatkan di sekolah juga. Jadi pada saat verbal itu kan komunikasi ya, secara verbal itu memang harus terbuka, ramah, bersikap positif, antusias. Nah, antusias itu juga penting teman-teman ya Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena antusias itu menular atau apa ya kayak kayak frekuensi gitu, kayak gelombang. Kalau kita antusias yang menawarkan, biasanya tanpa sengaja rekan atau yang komunikasi tamu kita atau yang kita tawari itu juga ikut gitu ya. Kadang-kadang pernah enggak tahu pernah mengamati enggak misalkan pada saat berbicara misalkan kita garuk-garuk kepala tahu-tahu mungkin teman atau apa yang di depan kita juga ikut garuk-garuk kepala. Nah, padahal sebetulnya mereka mungkin enggak ada maksud gitu. Itu namanya seperti mirroring atau penyamaan frekuensi. Ya, lalu yang menjelaskan harus yang jelas. Makanya tadi kenapa saya sampaikan tidak perlu detail tapi poin-poinnya apa. Ya, lalu jujur, integritas, tertarik mendengarkan, sopan dan menggunakan bahasa yang biasa konsumen kita gunakan gitu ya. Misalnya gini, contoh yang paling sederhana itu secara umum kayak sekarang ini kan kita menggunakan bahasa Indonesia. Enggak tahu kalau pada saat penawaran di teman atau di keluarga atau di tangga kadang-kadang menggunakan bahasa daerah misalkan atau bahasa keseharian. Ya tidak apa-apa kita menggunakan bahasa keseharian saja. Tidak perlu harus biasanya misalkan menggunakan bahasa Jawa itu terus tahu menggunakan bahasa Indonesia kan jadi aneh ya. Jadi orang loh kok seperti ini gitu ya. Jadi kesannya kayak ada gap. Nah, kita harus mengurangi gap itu gitu. Jadi harus menyamakan bahasanya supaya bisa komunikasi bisa lancar. Ya, mungkin itu aja sih dari Ibu, silakan. Ya, terima kasih Pak Agung udah berbagi materinya untuk pagi hari ini untuk materi utama tentang handling complaint. Nah, setelah berjalannya waktu untuk beberapa pekan ini, saya yakin
Bapak Ibu sudah yang eh siswa-siswi kita pada Mm-mm. saat mengikuti kegiatan challenge ini, biasanya kan Bapak Ibu menjadi apa namanya menjadi curhatan ya, jadi siswa-siswi kita tentang, Ya, Pak kendalanya kayak ya. gini, Ya, betul. terus Nggak gimana apa ya? tuh, Pak, nggak Nah, apa-apa. itu Disampaikan. pasti Heeh. masuk ininya. Nah, sama dengan anak-anak kami juga begitu. Jadi apa sih yang harus dilakukan gitu? Setuju, Pak, Nah, setuju. sedikit sedikit cerita nih Pak Agung. Nggih. Di setelah berjalannya waktu ini memang kita akan dapatkan pengalaman-pengalaman terbaik ya Pak, Mm-mm. yang selama ini tidak pernah kita dapatkan di pembelajaran keseharian. Dan Mm-mm. kalau kita nggak ada event seperti itu, bahkan mungkin siswa-siswi juga tidak akan pernah mengalami gitu ya. Jadi Mm-mm. konsep awal misalnya, kita kasih bekal. Ketika kamu bawa produk nanti, jangan kita harus siap-siap nih. Jangan bayangkan bahwa ketika kamu bawa produk, kemudian kamu berharap setiap calon customer yang kamu temui itu pasti akan Kemudian, ambil gitu kan. ya, Nah, kan betul. gitu. Itu yang harus kita sampaikan ke anak-anak kita. Jadi, Mm-mm. tidak semua orang yang kita temui itu nanti ketika kita coba kenalkan produk itu, langsung mereka akan ambil. Nah, itu konsep yang pertama. Kemudian, tapi kamu harus juga gitu. Mm. Tidak semua orang yang kamu temui itu pada saat kamu mengenalkan produk, kemudian semuanya akan nolak. Enggak Betul, juga kan? betul, Kan? Nah, betul. itu juga akan kita Betul, sampaikan betul, begitu. betul, Pak. Nah, pengetahuan-pengetahuan awal sudah kita sampaikan, kita kasih bekal kepada Mm. anak-anak kita mulai dari milik customernya seperti apa. Nah, termasuk seperti ini, kalau ada komplain atau keluhan dari pelanggan, nah, bahasanya apa nih? Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Agung, memang ada sih beberapa customer yang menyampaikan seperti disampaikan Pak Agung tadi, barangnya kok mahal ya gitu. Oh, beli di sana kok lebih murah. Nah, itu jawaban kita kepada anak-anak kita, kita harus kasih penguatan seperti apa. Nah, ini Mm-mm. kan hal yang penting jadi yang harus diberikan kepada anak-anak kita. Betul, betul. Dan ini kalau kita nggak ketemu, Ya, nggak melakukan praktik seperti ini, nggak akan pernah bisa memberikan ya, solusi, ya, gitu betul, ya Pak betul. Agung ya. Ja- ja- Nah, silahkan teman-teman ah, ini berbagi pengalaman dari sekolah-sekolah siswa-siswi kita. Keluhan yang masuk nih, curhatan yang masuk dari siswa akan seperti apa dan bagaimana penanganannya. monggo, monggo. Nah, ini namanya belajar di vokasi. Silahkan Bapak Ibu yang lain. Oke. Selamat siang, Pak Agung. Ya, selamat siang, Ibu. Ya, saya Bu Sundari dari SMK Masahi, Pak. Nggih. Ya, Oke, silakan Bu Sundari. eh, pertanyaan saya mungkin saya juga sudah sampaikan kemarin dengan Bu Risa juga, mungkin Bapak Ibu atau anak-anak yang lain juga mengalami hal yang sama dengan anak-anak Nggih. kami. Di tempat kami memang ada beberapa swalayan dan di situ ternyata produk-produk yang sama persis itu ada promo-promo dan harganya itu jauh lebih murah. Maaf ini Pak, kan saya baru aja bergabung, mungkin ada Nggak sudah apa-apa, Bu. 11 Nggak atau apa-apa, belum. nggak apa-apa. Oke, Nah, oke. terus sehingga anak-anak ini bingung ke kami, Bu, ini kita harus jawab gimana? Karena jelas yang Biore sabun mandi itu di swalayan bisa dijual dengan harga 8.500, kemudian yang Jaswan itu bisa 200 yang ke, ke kita, sehingga anak-anak juga agak bingung dia 15.200 produknya di swalayan dan itu dekat dengan anak-anak sehingga itu Hmm. anak-anak juga agak bingung menyampaikan ketika ada yang menyampaikan kalau ketika ditawari dan dia mengatakan bahwa ini kok harganya jauh lebih murah di toko ini daripada depan anak-anak sehingga mereka mungkin mau belinya hanya sebatas untuk membantu karena itu program anak-anak. Itu yang Hmm. pertama untuk PT KAU nggih. Terus Nggih, Bu. ini juga kemarin saya sudah sampaikan juga tanya ke Pak Umar nggih, Pak Umar ini kemarin anak saya jadi agak ngobrol ketika ditanyakan di afiliat
faktornya itu ternyata bonus anak-anak itu tidak muncul, jadi mungkin problem aplikasi sehingga kemarin anaknya lu putus gimana kalau nggak muncul kita kan nggak bisa lihat kita sudah dapat keuntungan berapa gitu. Nah, kemarin Pak Umar menyampaikan harus menghitung secara manual gitu. Ya. Terus kalau misalnya itu bisa muncul di aplikasi kan anak-anak pasti akan merasa senang ya karena bagaimanapun juga kita dapat uang kecil-kecil apapun itu ketika itu usaha anak-anak pasti itu akan menjadikan suatu kebanggaan. Jadi bagaimana dengan semacam itu aplikasinya, terus juga memang dibanding dengan kita beli online seperti di Shopee dan sebagainya itu kan prosesnya itu agak cepat nih dibanding kalau pakai yang aplikasi ini agak agak lama mungkin prosesnya juga agak panjang. Jadi itu anak-anak ketika transaksinya begitu banyak sekali dia mulai bingung atau butuh waktu yang agak lama untuk proses transaksinya. Itu Pak pertanyaan kami. Terima kasih. Baik, ya, oke. Baik, Bu Natali. Itu jawab yang pertama ya mengenai harga. Harga itu sebetulnya memang begini, Bu. Harga itu sebetulnya kalau dari kita, dari prinsipal terhadap satu produk itu harga yang sama. Cuma memang promosi itu berbeda. Ya, jangankan toko, tiap chain, tiap channel, tiap toko itu beda sesuai dengan karakteristik toko dan konsep bisnisnya. Itu satu. Yang kedua, dari toko sendiri juga mempunyai apa ya istilahnya mekanisme atau budget untuk promosi gitu ya. Jadi kadang-kadang kita sudah memberikan mereka bisa memberikan harga ke konsumennya lebih murah. Tujuannya apa? Untuk menarik shopper atau konsumen ke toko mereka gitu ya. Misalkan oh Biore tadi Jasban yang kita jual 17.000 ternyata dia 15.000. Tujuannya apa? Supaya konsumen-konsumen sekitar toko itu atau anggaplah minimarket itu ya Alfamart atau Indomaret datang beli dan awalnya mau beli Jaswan tapi bisa beli-beli yang lain, bisa beli produk-produk yang lain. Konsepnya seperti itu. Nah, jangankan ngomong yang secara umum aja deh. Misalkan sama aja mungkin barang yang sama aja mungkin harga jualnya bisa beda-beda, ya kan? Karena tiap toko tentukan profit marginnya sendiri-sendiri. Ada yang mungkin cukup 2%, ada yang mungkin minta 5%, ada yang mungkin 10%. Tapi bagaimanapun juga, biasanya itu kan juga sesuai dengan karakter yang di saat yang kita sampaikan tahap awal ini kan juga kemarin kita memang ke SMK itu tujuannya untuk belajar untuk menawarkan dari sisi produk benefit dan produk knowledge-nya ya. Jadi bukan kita mengarahkan ke persaingan harganya dulu gitu ya. Karena nanti itu mungkin nggak tahu ke depan itu memang kita juga sama terus terang kami juga sama-sama belajar ya. Maka nanti juga Pak Umar dan NGMP nanti harapannya nanti setelah program ini kelar di tahun ini nanti tahun depan kita akan develop selama setahun penuh gitu ya. Mungkin dengan periode per quarter gitu dengan produk-produk yang berbeda nanti mungkin kita juga berikan amunisi ya untuk menjawab yang tadi yang Ibu tadi sampaikan untuk mengcounter itu juga kita sudah ada planningnya gitu. Jadi nextnya seperti itu ya. Jadi atau nanti siswa juga bisa ya memang kalau toko itu kenapa jualnya lebih murah karena dia belinya lebih banyak. Nah sedangkan yang ini kan yang kita ini kan pembelian satuan gitu loh. Jadi memang secara konsep beda gitu. Terus kalau yang tadi disampaikan nanti sistem nanti mungkin ke Aulia, cuma menurut saya tadi yang disampaikan Pak Omar ya benar. Sebenarnya simpel sih Bu. Kalau siswa itu bisa juga menghitung sendiri karena kan sudah harga pokoknya berapa kan sudah tertera. Sedangkan harga jualnya yang siswa ini berapa tinggal selisihnya itu aja dihitung. Kalau misalkan jual satu, kalau selisihnya anggaplah berapa misalkan selisihnya misalkan 500 kalau beli 10 ya berarti dapat 5.000 dan lain sebagainya ya gitu. Tapi kalau mengenai ranking nah itu yang mungkin harus dikalkulasi secara sistem karena kan ranking itu kan
menyangkut penjualan antar siswa ya atau antar kelompok, tidak bisa secara manual kalau tidak ada yang yang ngelola ya. Tapi kalau mengenai profit dari siswanya harusnya sih bisa ya. Walaupun demikian nanti tentunya hal ini akan masukan dari Ibu tadi juga bagus. Nanti ini akan disampaikan ke pihak aplikator supaya mereka bisa memperbaiki dan menampilkan itu, karena itu kan juga satu kebanggaan buat siswa ya. Oh ternyata saya jualannya paling banyak gitu ya. Itu juga menurut saya cukup menarik karena itu akan memotivasi siswa untuk menjual lebih banyak. Mungkin begitu Ibu, ada yang ditanya? Mungkin Pak selamat pagi. Deddy, Oke. yuk. Selamat pagi, saya buka dulu deh Silakan kamera. Pak Dedi. Oke, selamat pagi Pak Umar, Pagi Pak selamat Dedi. pagi Bapak Ibu sekalian. Eh, mungkin saya menambahkan sedikit terkait dengan tadi disampaikan mengenai harga atau mengenai aplikasi. Dari apa yang disampaikan Pak Agung, sebenarnya sih kalau kita boleh menyampaikan, ya kita harus kembali ke semangat awal kita. Pada dasarnya kan program ini kita kita buat tidak apa ya, tidak semata-mata untuk kita ini mau bisnis gitu ceritanya. Kan ini fokusnya kepada pembelajaran, kepada karena bahwa ini loh dunia kerja yang sesungguhnya. Makanya ini kemarin program SMK awal-awal kita lakukan magang ini cukup menarik karena yang kita ternyata tidak semua magang memperlakukan hal yang sama karena rata-rata misalnya join di toko dia ada di belakang di meja atau misalnya dia melakukan apa yang sesuai istilahnya medis itu menawarkan satu program yang mana anak-anak ini kita terjunkan langsung untuk ketemu dengan dunia yang sesungguhnya. Misi kita adalah ini loh kenyataan di dunia pemasaran itu seperti ini bahwa ya ada mudahnya, ada susahnya, nanti ada konflik, ada komplain dan lain sebagainya. Ini yang memang harus dihadapi sehingga mereka pada saat nanti terjun sebenarnya mereka sudah siap dan oh saya sudah pernah punya pengalaman nih mengenai penjualan itu kayak gini. Tidak semuanya mudah, tidak semuanya susah. Jadi khususnya harga. Ya memang kalau kita ngomong persaingan harga pasti terjadi kalau kita ngomong dunia penjualan. Akan tetapi melihat ke semangat awal, mereka itu fokusnya juga ke pembelajarannya. Kalau sudah ngomong ke persaingan harga, ya memang berarti murni memang mau berdagang gitu. Kalau mau berdagang sepertinya wadahnya nggak di sini nih. Karena kalau murni berdagang, ya nggak akan cukup dengan istilahnya kita menyiapkan modal untuk pembelajaran dipakai untuk benar-benar berdagang. Itu bisa terjadi, tapi kalau instan nggak bisa. Kalau mau ya berarti ya silahkan untuk membuka sendiri, istilahnya gerai di rumah atau bagaimana, kemudian mencari harga yang murah, ini bisa. Pasti dapat untungnya lebih gede. Dan mungkin bisa jadi dia akan mendapatkan source barang yang jauh lebih murah itu dari banyak tangan gitu. Tapi sekali lagi ini adalah bagaimana kemudian dalam berproses itu siswa menemukan konflik di lapangan, bagaimana cara dia menawarkan, kemudian bagaimana cara dia menghandling daripada hal-hal yang didapatkan. Makanya tadi Pak Agung memberikan materi adalah handling objection kalau bahasa kita. Di KAO kita selalu menawarkan ini bukan hanya menawarkan, setiap tim sales kita itu selalu kita godok ya, tidak hanya masa pelatihan tapi harian pun kadang-kadang kita lempar lagi mengenai bagaimana cara mengatasi keberatan pelanggan. Tetapi sekali lagi bahwa mengatasi keberatan pelanggan itu kan tidak cukup dengan kamus seperti itu. Karena pemikiran orang itu berbeda-beda. Nah, cuman yang ini maksudnya adalah supaya mereka terbiasa. Kalau terbiasa nanti memunculkan refleks. Kalau sudah memunculkan refleks pada saat ada orang komplain A, kira-kira dia itu istilahnya punya pemikiran sendiri. Oh ini bisa dijawab A, B, C, atau D. Nah ini yang coba opsi-opsi yang ditawarkan. Dan itu pun kami percaya memang tidak kemudian memuaskan dari sisi konsumen. Karena ini butuh pelatihan, biar refleks yang dimunculkan pun itu ya sama seperti kalau kita olahraga, kalau sudah refleks mau bola istilahnya kok itu lempar kemanapun nyemes ya kena gitu. Tapi kalau nggak pernah mungkin sudah persis di depan mata dipukul pun meleset Pak gitu. Ya. Ya ini yang kita coba mau latih ke anak-anak ini. Jadi tidak semata-mata dengan persaingan harga. Karena kalau persaingan harga tadi disampaikan Pak Agung memang setiap toko punya challenge, punya treatment sendiri. Karena ini kita di dunia pendidikan, kita melawan dunia usaha pasti akan berbeda.
Karena modal yang kita siapkan dengan modal yang mereka siapkan berbeda. Nah, kita belum masuk ke sana menurut saya. Kita mau masuk kepada anak-anak ini bagaimana cara menawarkan produk. Apakah dia sudah istilahnya menyampaikan hal-hal baik mengenai produk ini. Kan namanya jualan kan harus menyampaikan hal-hal yang kira-kira menarik itu apa. Kemudian apakah dia sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh konsumen sehingga dia bisa berpikir untuk apa nih yang harus saya sampaikan. Ini yang kita mau asah sebenarnya gitu loh. Kalau cuma sekedar jual, ya gampang sebenarnya dia ya tadi mungkin akhirnya beli karena kasihan. Oh, mungkin kalau ada yang punya om istilahnya berlebih ya udah om borong aja om punya saya om biar saya dapat lebih. Ya, bisa aja. Tapi kan tujuannya nggak booster dan lain sebagainya supaya tubuh tidak kaget ketika kehantam virus ya kita paling tidak sudah ada proteksi awal walaupun di belakang itu tetap aja ada yang kena ada yang apa kebal dan itu ya ini kan butuh yang namanya pelatihan dan pembelajaran mungkin itu yang apa menurut saya perlu saya sampaikan nanti komunikasinya menurut saya yang perlu di-clearkan. Karena terus terang kita pun pernah ada permintaan nih Pak Umar dari salah satu sekolah, saya lupa yang mana, menanyakan bisa menjual di terus terang kan itu bukan ranah kita. Jadi saya sampaikan untuk silakan berkoordinasi dengan Pak Umar mungkin karena ini ranahnya bukan di kita lagi gitu. Kita nggak berhak untuk menentukan boleh atau tidaknya seperti itu. Ya, mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Selamat siang Pak Dedi. Siap, Ya, Ibu. ini kembali lagi soal masalah harga. Memang ini adalah proses pembelajaran anak Ya. bagaimana dia harus kan kalau menjual secara offline dan online itu kan juga Ya. sesuatu yang memang harus harus dipisah gitulah istilahnya anak-anak Ya. bermasalah. Nah, ketika kita dihadapkan dengan konsumen, itu konsumen kan tetap dimanapun itu tetap akan membandingkan harga, Pak. Jadi Pasti, Bu. otomatis kan kita nggak bisa menyampaikan ke konsumen, maaf karena ini kami sedang pelatihan kan Oh atau iya, sedang praktek itu kan nggak bisa. iya, iya. Bagaimanapun kita tetap bertemu dengan konsumen yang mau membandingkan harga karena bagaimana konsumen itu kan maunya dia dapat harga yang murah. Iya, iya. Nah, makanya yang ingin saya tanyakan kembali seperti yang saya sampaikan tadi, karena anak-anak dihadapkan dengan yang berdekatan tuh harganya seperti itu. Sementara anak pertamanya kan dia menyangka SMK Masih kerjasama dengan PT KAO gitu, dalam rangka program itu. Nah dari sini akhirnya kan konsumennya loh, kerjasamanya sama PT KAO kan dengan langsung ya Pak dengan tapi kenapa harganya bisa jauh Image-nya ya, lebih Bu. mahal. Ya, nah itu kan kesannya Baik. seperti itu. Makanya saya hanya intinya minta kira-kira kalau ada pertanyaan seperti itu, kira-kira anak itu harus menjawab dengan seperti Bagaimana apa gitu, Pak. handlingnya ya, Bu? Ya, Iya. karena Baik. pasti kita akan berhadapan dengan konsumen Anggap, Bu. gitu, Pak. Oke. Siap, Bu Naftali. Baik, saya sedikit tambahkan deh. Ya, ini real, Bu. Memang real. Saya setuju dengan Bu Naftali tadi. Jadi ini real sekali apa yang kita hadapi sehari-hari seperti itu. Jadi kita pun setiap hari ketemu toko, ya itu yang dibahas lagi. Ya, mungkin satu hal yang bisa jadi clue adalah mungkin tadi sudah disampaikan Pak Agung. Kalau mungkin terlalu detail, ya saya paham anak-anak pasti nggak akan ngerti secara konsep ke dalam seperti apa. Jadi satu yang mungkin pernah yang kita pakai dan itu mungkin bisa diterima, salah satunya nggih Bu, itu begini. Betul ini sama-sama dari KAO. Memang kita ada program khusus dengan KAO. Tetapi satu hal yang kita tidak bisa hindari adalah bahwa modal yang dimiliki toko itu berbeda-beda modal. Nah, dari modal itu yang punya saingan usaha, tentunya kan dia juga tidak melihat bahwa kompetitornya adalah nanti ini anak-anak SMK yang berjualan. Atau kompetitornya adalah toko-toko kecil yang di sekitar pasar. Gitu. Atau apapun ya.
Sehingga pada saat dia mengetahui ada kompetitor masuk atau dia merasa punya saingan, tentunya kan dia punya kantong kanan, punya kantong kiri, Bu. Kalau dia punya jualan di tokonya dia misalnya, itu memang kayak kita ngomong swalayan deh. Dia ada berapa ratus macam barang yang masuk ke situ dengan segala treatmentnya. Ya, yang mungkin bisa dipengerti bahwa hampir setiap produk yang masuk ke tokonya itu pasti memberikan salah satu apa namanya, memberikan Ya. support, bisa jadi dalam bentuk diskon atau dalam bentuk promosi apa atau dalam bentuk tambahan apa, bonus apa. Nah, toko karena punya istilahnya ragam barang yang cukup luas, mereka bisa sangat leluasa misalnya nih, Nyun Sewu saya nyebut satu produk, dia mendapatkan diskon atau mendapatkan promo besar dari produk shampoo misalnya, gede banget. Tapi shampoo di situ ternyata tidak perlu dipromo pun laku. Karena orang pasti beli, pasti pakai. Sehingga support atau promosi yang dia dapatkan dari produk A ini, si shampoo ini, dipakai untuk menurunkan harga di produk yang sama dengan yang dijual oleh anak-anak SMK. Nah, ini kan sesuatu yang kita tidak bisa hindarkan. Jadi promonya dari produk lain, tapi diskon adalah produk kita. Nah, ini kita hadapi memang real. Makanya tadi saya sampaikan, saya setuju. Nah, mungkin ini yang bisa dijadikan informasi ke teman-teman apa namanya ke anak-anak SMK ini supaya ya kalau ngelokro pasti, aduh saya sudah nerocos, saya sudah menawarkan, tapi ternyata kalah harga, tidak mau ya. Tapi mereka harus diberikan pengertian seperti itu bahwa promo yang dia punya hanya promo untuk produk kaos saja. Sementara promo yang dipunya toko itu dari berbagai macam produk, yang mana ini bisa dikombinasi. Kan toko punya hitung-hitungan. Kalau sudah ngomong kombinasi, bisa jadi produk yang ngasih promo malah nggak diturunkan harganya, tapi yang diturunkan produk kita. Sehingga harganya bisa sangat-sangat murah. Dan ini sudah di luar kapasitas kau juga kadang-kadang untuk bisa apa ya, mengambil langkah atau bersaing dengan itu. Karena ya kalau sudah ngomong barangnya toko, hak ada di toko. Kita mau nekan harga bagaimanapun, kita berhadapan dengan semacam regulasi terkait dengan monopoli dagang. Kita tidak lagi bisa menentukan harga eceran terendah maksimal berapa, itu kan nggak bisa. Gitu. Jadi mau nggak mau ya apa namanya ya kita coba cari celah yang lain. Apakah melalui promosi yang lebih efektif atau mulai melalui treatment? Makanya kadang-kadang ada yang namanya event. Kita lakukan promosi misalkan dengan undian berhadiah. Kita lakukan hadiah mungkin tidak hanya potongan harga. Mungkin bisa jadi beli deterjen bonusnya ember, itu kan bisa jadi. Karena ini kan istilahnya polahnya kita atau istilahnya effortnya kita untuk mencari celah dari mana yang kira-kira ini bisa lebih menarik ketimbang kita bersaing dengan harga. Karena kalau harga tadi itu adalah hak vetonya toko untuk menentukan dia mau jual berapa. Bahkan ekstrimnya dia jual rugi juga kita nggak tahu gitu. Karena mungkin dia merugikan produk yang itu, tapi dia dapat untung dari produk yang lain. Karena kan ini bukan hal yang tabu di dunia penjualan atau di toko untuk dia merugikan satu produk, tapi dia menguntungkan dari produk yang lain. Seperti itu. Ya mungkin itu aja Bu Natari yang bisa kami sampaikan. Itu. Terima Ya kasih. Pak, berarti kalau kami misalnya menjawab dengan karena di toko itu pembelian dalam jumlah besar dan dia bisa Ya, murah. karena dengan bisa Bisa, Bisa, Ibu. Bu. Bisa, Bisa Bu. banget. Memang realitanya Iya, seperti itu, kita Bu. kita pun pakai bahasa itu kok, Bu. Karena ya, oh ya ya karena ini kan memang oke kita nggak ya angkat tangan karena itu produk dia kan, Ibu. ya ya terima Ya, kasih Bu. Bapak Siap, Ibu. penjelasannya Terima kasih. ini Nggih. Nggih, Saya nggih. kembalikan ke Pak Umar, Pak. Ya, makasih Pak Didi, makasih Bu Sundari udah menyampaikan cerita dan realita yang terjadi di lapangan untuk siswa-siswi kita yang ikut di program challenge nih. Saya pengen dengar nih suaranya dari eh, Pak Teguh. Tegal, Bulis, Monitor Bulis atau Pak Dul, seperti apa perkembangannya sampai hari ini, bisa tentang penanganan keluhan pelanggan atau hal lain yang dialami sekaligus sebagai bahan evaluasi buat kita dan pihak Kau Indonesia. Oh, ini Pak Teguh nggak datang ya, Pak Kebumen ya? Oh, kenapa Pak? Ini kayaknya yang challenge ini yang di bintangnya itu di SMK 1 Karanganyar Kebumen nih Pak. Kayaknya Nah, Mas. maksud saya kan mungkin sudah malang melintang lebih dulu nih, Pak. Iya, iya. Mungkin bisa sharing juga. Saya yakin nggak gampang juga di sana. Ya. Oke. Oke. Bulis atau Pak Dul, monitor Pak Dul atau Bulis SMK 2 Tegal atau Bu ini Bu Widarsi.
Silakan Bu, ini pengalamannya gimana sampai hari ini yang ada di sekolah masing-masing Bapak Ibu. Ini mumpung pasukannya lengkap nih, ada Pak Dedi dari Solo dan juga ada Pak Agung. Nah, oke. Nggih, izin menyampaikan Pak untuk SMK Ambal, Pak. Monggo Bu Oke. dari SMK Ambal Kebumen Bu. Nggih, Monggo silakan nih. ini untuk SMK Ambal sebenarnya kalau untuk direct selling itu kita udah rutin nggih Pak tiap bulan. Siap, siap Eh, Ibu. Terima kasih. nggih, sudah rutin tiap bulan tapi memang dengan kau baru kali ini Pak karena kita biasanya Oh, dengan Wings Pak. baik, baik, siap. Nggih, Wings atau Unilever. Iya, iya. Kalau kau itu kan karena kita tinggal di pesisir memang agak kesulitan Pak kemarin anak-anak dalam menjual produk, apalagi di samping sekolah persis itu ada Alfa. Nah, kemarin kebetulan di Alfa itu sedang ada promo untuk produk dari kau. Jadi itu juga Siap, siap, siap Ibu. tantangan sendiri buat anak-anak kita. Makanya sampai sekarang produknya masih agak banyak. Terus juga kebetulan di sekolah kita itu jadwalnya blok. Jadi 2,5 bulan normada, 2,5 bulan produktif. Untuk yang kelas digital pada saat ini itu jadwalnya sedang jadwal normada. Jadi untuk pemantauannya juga lebih lebih apa nggih? Hanya bisa dilakukan setelah pulang sekolah, Pak. Oh, baik, Nggih, baik, nggih. baik. Kendala utamanya di tempat itu emang karena targetnya, Pak. Jadi untuk produk dari kau karena harganya napa nggih di Nggih, atasnya nggih, nggih, Wings nggih, 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 Pak nggih. nggih. Jadi emang agak susah. Terus ditambah lagi kemarin ada promo di Alfa kayak gitu, nggih, ditambah lagi agak susah. Tapi terus anak-anak kemarin tuh disiasati, Pak. Jadi kita masuknya itu ke nggak secara online semuanya, ada Baik, offline-nya, baik. ke ibu-ibu PKK. Sih. Jadi kalau Oke. ada kumpulan PKK, kalau niku anak-anak masuk menawarkan. Terus nanti kalau misalkan ada momen apa, kados niku masuk ke Mantap, momen-momen itu. mantap. Kados niku dari SMK Ambal. Itu jadi kita mensiasati lewat PKK, lewat posyandu. Bahkan kita kalau ada rumah sakit yang sedianya untuk mau bekerja sama itu kita support loh Bu sampai sekarang Bu. Dan kita berikan memang untuk produk-produk itu free ke sana ya karena tujuannya apa ya untuk ini untuk mengenalkan produk kita kalau dia pakai dia tahu kualitas harapannya dia akan kembali untuk membeli seperti itu. Ya ini kan terima kasih tapi sudah effort sampai ke situ Ibu. Kita sangat appreciate itu. Terima kasih. Oke. Makasih Bu Ria Widarsi udah berbagi pengalamannya untuk pendampingan di SMK Negeri 1 Ambal Kebumen, Pak. Memang sekolah ini tepatnya posisinya di tepi pantai, Pak. Beberapa kali saya udah nyampe di sana. Wah, perlu dolan Jadi berarti ya mungkin Pak. nanti akan. Perlu dolan ke sana Iya, Pak. Pak. Mantai Pak Monggo kita Pak, Pak. Gitu ya, Pak. main-main ke Ambal nanti Siap ada Ibu. sate ayam Ambal, Pak. Lain kali saya mampir Oke. Ibu. Iya, siap Pak, di Tenggol. Siap. Oke. Kayaknya makin banyak sahabat ini, Pak. Wah, Makin banyak teman ya, Pak. lo tujuannya ke situ juga Pak. Tuh. Ini kayaknya Bu SMK 2 Tegal, Bu Lis, mau menyampaikan sesuatu nih. Silakan, Bu Lis. Oke, Pak Umar, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Silakan, Bu Lis. kasih waktu yang diberikan untuk Pak Umar untuk sekedar saya berbagi informasi pengalaman saya. Ini pengalaman pertama nih Bapak Ibu saya mengikuti challenge, berusaha keluar dari zona nyaman, ikut bergabung. Mantap Ibu. Alhamdulillah untuk paket yang pertama kemarin yang paket pertama itu sudah ludes semua. Waduh, Nah, Syukur, Bu. mantap. Mantap. Skor ini. tapi ternyata setelah waktu itu ya perjalanan saya kan enggak kurang ini ya belum begitu, saya pikir anak-anak mungkin ini nanti ngejualnya lama kan kayak gitu. Ternyata di luar dugaan saya, mereka tuh seperti kayak Bu Ria tadi, ada yang masuk ke nawarin ke tetangga-tetangga, ibu-ibu PKK juga. Ternyata ada yang sekali order itu sampai 10 paket. Yang terjadi pas saya mau order ulang di DB-nya ternyata kosong. Oh, aduh. Oke. Ya,
akhirnya tuh semangat anak lagi membara tuh ya, lagi Ya, 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 ya. dapat customer, jualan laku, seneng. Kemudian jeda agak lama tuh 1 mingguan untuk nunggu barang datang. Itu kayaknya agak menurunkan semangatnya, saya bangkitnya lagi itu masih belum ketemu triknya biar mereka semangat seperti awal dulu. Nah ini saya sudah order kedua, tapi yang kedua ini saya tanya ke anak, belum semuanya terjual. Mungkin karena ada jeda itu, ada jedanya. Nah dari pihak distributor, alhamdulillah ini ya Pak ya. Jadi saya kemarin dikirim agak banyak, 2 paket lagi, karena saya khawatir kayak pertama paket sudah habis, saya order lagi ternyata barangnya kosong kayak gitu. Jadi dari DP-nya mau itu ini dulu, minjamin dulu ya. Saya ngutang 2 paket lagi Pak Umar di DP Tegal. Alhamdulillah ini separuh sudah jalan tapi belum laporan. Karena kebetulan sekolah saya tuh ini masih kemarin itu masih kegiatan PTS, P5, kemudian dilanjut UKK. Jadi untuk anak prakteknya juga agak ini ya, saya pendampingannya kurang intensif itu mendampingi anak yang praktek karena saya harus ngurusin yang kelas 12 Pak Umar. Itu ya Pak Umar ya. Sementara untuk info dari SMK 2 Tegal, sejauh ini masih bisa jalan, anak-anak sementara sih masih di lingkungan sekitar untuk mempromosikannya. Dan beberapa anak itu sudah di-live-kan di TikTok untuk produk KO ini. Itu sementara Pak Umar. Dan beri PT KO matur nuwun kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo semuanya Pak Didi. Kalau Tegal ranahnya Pak Agung, Pak. Pak Agung ya. Silakan Pak Agung. Ya tadi sebenarnya yang kami sampaikan Pak Didi tadi juga sama. Jadi memang tahap pertama kan memang informasi itu. Jadi memang lebih bukan mengarah ke persaingan harga. Nah nanti memang kita coba lihat ya. Nanti kalau memang diperlukan, ya mungkin kita nanti yang bisa dilakukan mungkin seperti yang dilakukan ini ya. Mungkin kita nanti ada support. Tapi ini kita lihat dulu ya. Misalkan ini ide aja, baru ide. Kalau tadi harga, mungkin harga nggak bisa. Ya nanti ke depannya mungkin kita memberikan tambahan apa ya? Mungkin berupa gimmick atau atau sekedar atau gift gitu ya, supaya yang membedakan karena dijual siswa ini tapi harga sekian tapi dapat ini gitu ya, sedangkan yang di supermarket atau di minimarket kan tidak mendapat karena dari harga. Nah hal ini sebetulnya kemarin sudah kami bawa meeting di national meeting dan ini merupakan plan kita tahun depan. Jadi ini semacam blueprint sebetulnya yang kita lakukan. Terima kasih MGMP yang diinisiasi oleh Pak Umar. Ini kemarin juga dari manajemen PT KAU juga mendapat respon yang positif. Ya kemarin kita juga gaungkan, terus kita presentasikan, malah juga mendapat respon yang baik gitu ya, dari marketingnya malah berebutan gitu. Ayo siapa nih yang mau jual? Jadi nanti planning kita ke depan akan kita jual dengan variasi produk yang lebih banyak atau mungkin bergantian. Yang kedua tadi mungkin keluhan-keluhan atau bukan keluhan ya, tadi yang temuan-temuan di lapangan yang tadi disampaikan Ibu berkaitan dengan ini, nanti kita akan tidak lanjuti seperti itu. Jadi kalau memang sekarang sih fokusnya mungkin menjual dulu, dan nanti kalau memang ada kesulitan coba nanti dikomunikasikan dengan DE-nya yang bersangkutan. DE-nya kan ada nomor teleponnya kan ya, Bapak Ibu, yang di list itu. Nah, nanti coba disampaikan, nanti dibicarakan apa yang bisa dibantu. Nah, kira-kira begitu kan. Karena ya semua itu berlancar baik gitu ya. Jadi semua mendapat hal yang positif lah. Gitu sih mungkin. Tapi kalau mengenai apa yang akan diberikan itu kan kita tidak tahu, karena kan itu menyangkut stok dari masing-masing yang ada di distributor tersebut. Mungkin itu sih, ya, Pak. Makasih Pak Agung. Memang kendala setiap
area akan bisa berbeda-beda ya Pak. Beda-beda ya. Termasuk mungkin Betul, salah satu betul. kemarin ya dari Ambarawa ini SMK Mas saya itu kemarin agak lama Pak pengiriman barangnya. Betul. Di orderan awal itu hampir 1 bulan menunggu baru dikirim tanggal 28 Ya, Oktober ya. tuh Itu Pak. kemarin juga saya komplain, Pak. Terus saya kan gini, Ya, nggak apa-apa hal ini kan makanya ini kan sebetulnya gini loh, Pak. ya, Ini tidak hanya sekolah atau siswa belajar, ini buat kami juga terus terang belajar juga. Karena ini ya, kan satu hal yang baru di luar apa area kerja kita ya. Jadi kemarin juga sama, saya terus juga instruksi juga ke tim, oke, kalau demikian memang kita berarti harus atur nih. Untuk ke depan berarti harus kita sampaikan rute kunjungan yang kira-kira ke sekolah itu hari apa. Sehingga nanti ke depannya kalau order atau bikin pesanan dari siswa atau dari sekolah juga menyesuaikan rute tersebut. Ya, karena kadang-kadang ini Pak, rutenya ke yang A, tapi SMK-nya sudah C gitu ya. Nggak mungkin juga kalau mengirim jauh seperti itu terus hanya untuk ngirim itu gitu ya, ya. ya. Saya juga perlu memahami karena gini loh Pak, kita ini kan tidak hanya SMK, ini distributor ini juga satu institusi yang berbeda dengan kau, walaupun memang secara keseluruhan bagian dari kau, tapi dia kan juga apa ya dimiliki oleh pribadi-pribadi yang berbisnis juga, sama seperti toko-toko, nah gitu Pak. Gak apa-apa, ini memang kita sudah pelajari. Maaf yang tadi terjadi itu nanti ke depan kita memang akan perbaiki, gitu Pak Omar. Ya. Mungkin yang paling aman itu ya yang di Semarang nih Pak. Kayak saya tuh order hari ini, Mbak kirim besok pagi-pagi udah sampai. Ya, ya, Yang karena penting, posisi yang penting dikomunikasikan Pak Umar. Kami minta tolong Betul. diinformasikan juga, ya, karena takutnya nanti tidak tersampaikan ke kami. Ya kami tahunya beres Pak. ya betul Pak Gitu. Didi. Kalau disampaikan mungkin kan bisa japri-japri ke setiap itu nomor yang kita berikan itu bisa dipakai untuk mengkomunikasikan itu Pak. Baik pengiriman yang terlambat, barangnya kosong. Ya, Lah coba kalau itu tidak terselesaikan, bisa juga disenggol ke kami nih Pak Agung dan saya yang di Betul. grup WA boleh disenggol Pak. Nanti biar coba kita bantu follow up Pak. Gitu. ya. Oke, makasih Pak Didi. Jadi ini untuk evaluasi bersama ya Pak. Kalau mungkin Betul. Oh, harus Pak, harus Pak. ya, ketika teman sampai ke kau juga sampai jadi curhatan ke kita juga Pak. Yes, yes. Minggu aku Siap lah Pak. toko-toko Betul. piye gitu ya. Udah saya sampaikan juga. Ya, info ke kita aja Pak Umar nanti. Kita Ya, bantu nanti. Semangatnya Pak Omar, teman-teman ya, ini kita juga terima kasih, ini satu hal yang baik karena ini menurut saya sih apa ya, buat sekolah juga ada pengalaman, buat kami juga terus terang ada pengalaman. Jadi ini satu hal yang positif gitu ya. Jadi kalau saya pikir gini loh Pak, di lapangan kita kendala ada, jangan berpikir atau memperuncing kendala tersebut. Kita cari solusinya apa gitu ya. Lalu kedepannya apa yang harus diperbaiki. Jadi konsep ini atau kerja kita ini tidak selesai di sini, tapi akan terus berkembang. Ya kemarin kan kalau tidak salah kan ada apa ya inisiasi atau ada semangat atau ada plan dari Pak Amar. Kalau bisa ini tidak hanya di Jawa Tengah, mungkin secara nasional akan lebih bisa ya. Nah itu makanya kita perbaiki dari yang di Jawa Tengah, blueprint-nya Jawa Tengah, diinisiasi oleh MGMP ini, terus ke depan nanti bisa ini mungkin akan lebih baik. Menurut saya seperti itu sih Pak. Ya, ya, kalau kendala selalu ada, tapi ya itu tadi semangatnya kita untuk terus memperbaiki. ya, Ya. ya, oke. Terus mungkin satu ini Pak Agung dan Pak Dedi. Jadi, Ya, Pak. Mungkin teman-teman mungkin kan cerita dari Bu Lis tadi yang mungkin ada kendala kadang sudah semangat kemudian pengiriman yang terlambat kemudian agak sedikit down gitu. Ya mungkin untuk mengatasi seperti ini selain dengan didampingi oleh Bapak Ibu guru, apakah memungkinkan nih, misalnya dari sekolah terdekat itu minta bantuan ke sales yang ada di sana untuk coba mendampingi tentang eh, materi sales tentang Ini produk menarik. knowledge-nya, terus Sudah mengenai jalan Pak pelanggan. Umar. Sudah jalan. Oh, udah jalan ya, Pak? Sudah jalan. Ya, Mungkin kemarin saya lihat di Klaten ada yang jalan. ya, di Kemudian di Kebumen juga ada Karanganyar jalan. Karanganyar. Ya, betul. Di Oh, Iya, beberapa Pak. tempat yang kita memungkinkan kita jalan, Pak. Wah, sip. yang Bagus, penting Pak. dikomunikasikan Pak Umar, Ya. dikomunikasikan terus kita juga nanti ngatur schedule kerja kita. Karena dari sales kita, tapi dari tim supervisornya atau mungkin di saya atau mungkin di Burisa gitu mungkin juga bisa, tidak ada masalah. Ya, sip. Tapi ya itu tadi kita kan juga terikat dengan schedule kerja. Jadi
jangan mendadak ya Pak Omar ya. Kayak sekarang nih, sorry Ya, tuh saya kalau sekarang nih terutama mendadak juga gitu loh. Semalam dini saya harus siap-siap makan. Lah, ini kerjaan udah banyak tambahin. Tapi ya udahlah itu ke depan tolong di schedule lebih lebih ini ya minimal seminggu sebelumnya jadi kita bisa ya, ya. prepare Pak. Gitu ya. Oke, nah ini semangat buat teman-teman. Jadi kita bisa hadirkan teman-teman dari KU Indonesia untuk satu bersilaturahmi dekat dengan siswa-siswi kita, berbagi pengalaman, berbagi ilmu untuk sekolah dan Bapak Ibu guru semua dan seluruh peserta challenge. Sehingga makin merasa dekat ya Pak antara MGMP SMK Pemasaran di Jawa Tengah dengan teman-teman yang ada di KU Indonesia. Gitu. Betul, betul. Oke. Ada yang lain Bapak Ibu? Pak Nur dari SMK 1 Duku Turi. Monitor Pak Nur. Oke. Oke, sepertinya udah cukup ini Pak bincang-bincang kita. Mungkin nanti di lain kesempatan akan kita lakukan temu virtual lagi karena memang kita Ya, jadwalkan secara rutin 1 minggu 1 pekan sekali. Tujuannya ya selain evaluasi kita juga ada berbagi ilmu baru untuk melengkapi program pendampingan challenge ini. Begitu, terima kasih Pak Agung, terima terima kasih kasih Pak Pak Umar. Yudi semuanya. Siap. Terima kasih. Pak Omar, Terima Bapak Ibu kasih. terima kasih ya untuk Bapak Ibu kesediaan sekalian, waktunya terima kasih. rekan-rekan. Ya, tetap semangat jualan ya. Ya, Ya, betul, tetap semangat. Terima kasih yang sudah dari hari ini. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita insya Allah akan ketemu kembali di pekan depan di materi yang berbeda. Dan selamat berakhir pekan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih.